Hal kedua yang patut saya kritisi ini juga sebagai surat kepada Bapak Sunarto, Pak. Saya sangat menghormati Anda karena dari sekian Bapak kepala sekolah itu yang tentunya sangat menghormati saya, Bapak saja. Ya, mengirimkan surat kepada saya, minta maaf dan sebagainya. Setelah membaca, mengingat dan memperhatikan, ternyata kok udah menyesal begitu. Pak Sutopo MM juga saya juga minta maaf kalau memang ada tutur kata saya dan tulisan saya tidak berkenan. Pak Sutopo juga demikian memahami keadaan saya. Walaupun ada kesalahan, kita tidak putus dari salah. Jadi saya meminta bahwa pejabat-pejabat ini memiliki pertimbangan moral etik. Ya, disiplinnya sudah, tapi moral etikanya ini gimana ini? Karena suatu keputusan tindakan juga perlu pertimbangan moral dan etik. Rasa kamanungsan, Pak. Saya juga manusia, punya rasa, punya perasaan yang ya juga ingin dihargai. Bukan Anda yang punya jabatan saja minta dihormati. Saya sudah hormat kepada Anda semuanya, Bapak. Dari sudut pandang integritas saya secara pribadi pun saya mengerti nilai-nilai itu. Saya mempelajari nilai-nilai. Saya misui orang itu ya tak pikir orang itu pantut dipisui orang. Kalau bajingan ya saya bilang bajingan. Kalau memang baik ya saya katakan baik. Normatif saya katakan normatif. Itu tata jenjangnya jelas. Bertata jenjang, berpendidikan atau tidak, berakurasi atau tidak, komunikasi atau tidak, kooperatif atau tidak, kan di situ ada deduksi-deduksinya. Ada prediksi-prediksinya. Dan itu adalah suatu bentuk penjenjangan nilai-nilai, termasuk nilai sosial, nilai kejujuran, independensi, nilai-nilai moral, etika, integritas. Dan tidak semata-mata nilai-nilai itu tampak di artifisial atau permukaan saja, tetapi bisa deep inherent, masuk ke dalam jiwa sanubari yang terpancar kepada pemikiran dan pembicaraan kepada orang. Dan tidak lagi nilai-nilai itu diabaikan oleh pejabat-pejabat pemangku kepentingan di pemerintahan. Dan pertimbangan itu berasal dari suatu bentuk pendelegasian wewenang sendiri. Anak buah diperintah, coba carikan data, carikan sumber-sumber orangnya gimana kok gini sampai begini dan sebagainya. Akan ditimbang itu. Ya seperti di kepolisian itu. Mungkin ada laporan gini-gini tetap diselidiki, diteliti. Nanti menimbang, mengingat, dipanggil. Kalau di SP3 juga ada pertimbangannya. Dilanjutkan naik ke meja hijau ada, apalagi sekarang di restoratif of justice. Saya sangat berterima kasih kepada kepolisian. Saya sudah menyampaikan panjang lebar tentang kasus ini dan sampai sekarang belum ada keputusan di bumi manusia yang katanya itu banyak manusianya. Ya, banyak manusia kok tidak ada satu pun yang metongol atau muncul. Nah, di sini ada kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan mempertaruhkan tanggung jawab itu di atas pundaknya sebagai pemangku kewenangan dan kepentingan. Itu menjadi prasyarat yang mutlak di dalam melakukan suatu putusan tindakan. Karena setiap putusan itu mengandung konsekuensi, Pak. Jika putusan itu mengandung nilai yang salah, maka Bapak juga ikut salah atau keseret pada pusaran kasus. Kalau memang dasarnya itu atas dasar kebijaksanaan yang baik dan benar, ya Bapak mendapatkan reward, penghargaan. Lah ini rekomendasi suruh megat nih bojone uang yang bermasalah kriminal pidana, pencurian, penggelapan dan sebagainya. Wong sifatnya sudah seperti itu, wadul ke Anda, tanda tanggati, Anda tanda tangannya habis Anda. Ya jadinya ya berkoler-koler, terkatung-katung seperti ini, kan salah semua. Katulo-tulo katali. Jadi baik pun tetap jelek. Apalagi kok jelek, nemen. Si gromilir sanggatek sinonggo bajul. Kawan dosa kang jageni. Kawan dosa kang jageni.
ngarsa miwahing pungkur, yang paling depan itu aja mungkur. Sang getek langkahnya alon, saya sebagai getek, sebagai penjaga, sebagai pagar, ya jalannya pelan-pelan saja. Melihat saja ini nutupi supaya pitik tidak masuk atau serangan tidak masuk, gitu aja saya bertahan saya. Masa saya sebagai penjaga gawang saya harus menyerang? Ada tim-tim penyerang sendiri, Pak. Ada pengamat-pengamat saya dan intelijen saya mengamati setiap langkah-langkah Bapak. Maka berkaitan dengan integritas watak karakter ini nanti tetap di sini ada asas kepatutan. Walaupun itu bebas, punya kebebasan, ada patut atau tidak, pantas atau tidak. Di sini ada kebebasan yang bertanggung jawab, yang tidak melanggar kebebasan orang lain. Kan udah pelajaran PMP dulu begitu, Pak. Yang menjadi prasyarat mutlak seseorang itu pantas menjabat atau tidak. Tidak seperti HR Ahmadi seperti itu. Kita diundang suruh klarifikasi ditinggal tidur. Kita ngeremehno itu HR Ahmadi, Samsuri Kasdan sama Utami itu. Itu yang menjadi pertimbangan saya di dalam rangka untuk menyampaikan, mendorong kesadaran hati nurani orang lain dan mengajak agar ada nilai-nilai integritas kita sebagai pejabat negara dalam melayani masyarakat. Itu saya sampaikan, saya himbau agar ya orang itu punya suara hati nurani lah. Karena yang menuntut itu kita sendiri, badan kita sendiri, saudara kita sendiri ya. Tidak mungkin kita itu melanggar kaidah moral atau nilai-nilai moral perundang-undangan dengan memuji diri sendiri dalam melanggar. Ini loh saya bebas hukum, saya tidak bisa dihukum dan lain sebagainya. Merasa benar sendiri sehingga arogansi itu berpretensi kepada kejatuhan kita semua. Itu peringatan kedua, Pak, saya kepada ini hanya berbicara dari hati ke hati kepada Bapak Sunarto. Yang lainnya dengarkan ya karepe. Udah memperlakukan saya seperti itu ya tentu ada konsekuensi. Ya siapa menanam menuai lah, menanam angin ya kena badai. Nah, saya ini korban ya enggak tahu. Korban dari hasutan dan fitnahan, ocehan dari mulut yang tidak bertanggung jawab. Itu dulu fase kedua ya. Nanti kita lanjutkan fase ketiga.